Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baqiyatis salihin ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa bertatap muka atau bermuajah untuk melaksanakan salat Isya sekaligus tarawih dan witir. Ini merupakan salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hal ini juga merupakan kesulitan buat saya, sebab saya harus menyampaikan sesuatu yang saya sendiri tidak merasa yakin punya ilmu yang bisa dibanggakan di hadapan para jamaah sekalian. Sehingga terlebih dahulu saya meminta maaf apabila nanti di tengah-tengah perkataan saya ditemukan kesalahan-kesalahan. Mohon dikoreksi dan dimaafkan. Salawat beserta salam tak lupa mari senantiasa kita sanjungkan, kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga nanti waktu yang telah ditentukan. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kebetulan saya mendapatkan tema tentang dampak teknologi bagi remaja. Terkait tentang tema ini, saya teringat pada masa-masa kuliah saya. Waktu itu seingat saya ada mata kuliah yang namanya itu ilmu rijalil hadis. Dosen saya memberikan satu hadis, tetapi kami itu diberikan tugas untuk mentakhrij hadis, mengeluarkan semua hadis dari sumber-sumbernya, terutama dalam kitab Kutubus Sittah dan Kutubut Tis'ah, kitab yang 9 hadis populer itu. Itu dikeluarkan beserta dengan rawi-rawinya secara lengkap. Namun tugas pertama ini beliau melarang kami untuk menggunakan alat-alat elektronik. Akhirnya kami hanya mengandalkan kitab-kitab yang ada di perpustakaan. Kita hanya dibekali dengan nama kitab yang bernama Mu'jam Fahros, li alfazil hadis atau dan selain-lainnya. Kemudian kita harus mengecek ulang apakah benar kitab hadis tersebut ada di kitab-kitab Sunan Nasa'i, hadis Sahih Muslim. Kita harus mengecek. Maka kendalanya sering kita temui adalah di Mu'jam Fahros kita menemui data itu ada, tetapi ketika kita cross check ke kitab aslinya ternyata perpustakaan tidak memilikinya. Maka kita sangat-sangat kesulitan untuk mencari seseorang yang memiliki kitab-kitab hadis secara lengkap. Sangat-sangat sulit sekali. Tetapi ini tugas. Maka mau tidak mau kami beralasan kepada dosen, Pak, mohon maaf Pak, kitabnya sudah hilang dari rak perpustakaan. Terus bagaimana? Akhirnya dipinjemin oleh dosennya. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Belum lagi bahkan kalau di zaman bapak saya, itu kadang-kadang harus mencarinya itu dari yang kuliah di Jakarta, harus mencari ke perpustakaan Yogyakarta. Maka dari sisi inilah justru kita tahu bahwa kita pun sangat kesulitan tanpa teknologi. Setelah tugas itu selesai, baru dosen memberikan kita beberapa aplikasi-aplikasi yang kita hanya perlu mengetik kata kuncinya saja, keluarlah semua hadis yang berkaitan dengan yang kita cari.
beserta dengan rujukan-rujukannya di halaman berapa, di jilid keberapa, cetakan tahun berapa, semuanya sudah ada. Bahkan beberapa ada yang sudah ada rawinya ini rawi yang siqah atau tidak, rawinya ini dapat dipercaya atau tidak. Beberapa juga ada yang sudah ada artinya, terjemah. Artinya dalam hal ini teknologi tidak melulu seperti yang kita pikirkan, selalu membawa dampak pada remaja itu yang buruk-buruk saja. Tidak. Tentu hal ini juga sangat membantu kita menambah wawasan kita. Oleh karenanya, sebaiknya teknologi juga adalah sesuatu yang harus kita bimbing. Jangan biarkan anak-anak kita diberikan HP tanpa bimbingan orang tua. Karena bukan hanya ilmu yang didapat, karena bisa jadi hal-hal lain yang ada di handphone itu juga ada madaratnya tanpa bimbingan dari kita. Oleh karena itu maka kelemahannya atau beberapa kekurangannya adalah remaja-remaja saat ini menggunakan teknologi itu secara tidak langsung juga mempengaruhi psikisnya mereka. Mereka secara tidak langsung meniru hal-hal yang sedang viral saat ini. Mungkin beberapa di antara kita sering mendapati seorang murid, normalnya seorang murid diberi pertanyaan sama guru aja. Tapi anak sekarang, nah coba tolong jawab, kamu nanya. Jawabannya seperti itu. Karena mereka terbiasa berbicara seperti itu pada temannya dan menonton bersama mungkin hal-hal yang sedang viral. Sebenarnya hal itu biasa saja jika diungkapkan atau diucapkan kepada sesama. Tetapi mereka mungkin juga keceplosan ketika mengucapkan hal itu kepada guru. Oleh karenanya sekali lagi, teknologi bukan berarti harus kita musuhi, tetapi juga bukan sesuatu yang harus kita biarkan begitu saja anak kita menggunakan teknologi tersebut tanpa bimbingan kita. Maka apabila kita menemukan anak kita ada kerusakan dalam jiwanya, akhlaknya, jangan salahkan sepenuhnya anak kita. Barangkali itu juga karena akibat dari kita yang tidak mau, atau bahkan mungkin ibu-ibu zaman sekarang sudah sibuk sendiri punya TikToknya masing-masing. Maka nggak heran kalau anaknya pun ikut TikTok. Demikian hal yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kata Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayah." Maka teknologi pun tetap dibutuhkan dalam menyampaikan atau transmisi keilmuan hadis. Meskipun banyak madarat teknologi, tetapi hal itu masih bisa diminimalisir oleh kita. Wal 'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.